awalnya ku tak menyangka kau datang membawa cinta. Itu kan soulmate itu kan orang yang datang tidak direncanakan gitu. God's timing is never wrong. Menurut aku gitu. I truly believe. Jadi pernikahan juga bukan menjadi satu momen di mana itu akan membuat kita berubah ya. Maksudnya pernikahan akan merubah orang. No, tapi yang paling aku kesel adalah ternyata film Jerry Maguire yang si Tom Cruise bilang you complete me. Aduh, itu tuh you cannot be more wrong than that. Itu the biggest mistake. Beneran menurutku. Karena you don't need someone to complete you. You complete you first. Oh. If you're looking for someone to complete you, berarti there's something in you yang hilang. Halo, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting. Dan hari ini saya agak grogi karena akhirnya saya bertemu. Ini sebenarnya meet and greet saya sebenarnya. Saya akan kasih hint ya. Coba kita kasih ke followers kita. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu. Kasyan. Hey, apa kabar sayang? Thank you for coming. No, thank you for having me here. Ya So ampun. nice to be here. Kak Shanti ini bukan saya peres, bukan saya berlebih-lebih, tapi menemani mau ngomong masa kecil, masa remaja. Masa remaja lah. Kalau kecil aku agak lagunya mungkin timang-timang ya. Timang, masa remaja. Remaja itu berarti kuliah, SMP. Oh, ada kisah cinta di balik itu? Enggak sih, tapi mama saya itu dulu penyiar radio. Saya kan di daerah di Jember kan. Terus gitu. jadi saya suka nemenin dia itu siaran. Oke, kan jadi lagu itu masuk di dalam playlistnya. Jember, Jawa Timur. Oke. Dekat loh dari Bali. Kenapa? Dekat kan dari Bali. Dekat dari Bali. Tapi ya semua pun sekarang di dunia digital ini sekarang semua jadi dekat ya, gitu. karena menyampai seluruh penjuru. Apa kabar Kak Shanti? Baik sekali, alhamdulillah. Selamat datang di Okezone, selamat datang di Perspective. Yes, thank you so much for having me. Happy weekend juga buat semua yang disapanya apa berarti? Okezoners. Okezoners. Kita memang agak apa ya, nggak mau ribet, pokoknya Okezoners. Detaers. Oke. Launching lagu terbaru judulnya adalah I Do. Pas banget di Valentine ya kemarin gitu. Yes. Ada apa di tanggal 14 Februari? Ada ini enggak? Ini good question ya. Jadi menurutku itu tuh bukan aku yang ngatur. Jadi benar-benar lagu ini fell onto my lap, kayak dikasih gitu. Untuk benar-benar kayak dikasih sama Tuhan. Bukan kayak, memang iya aku yakin. Karena lagunya kan datang ke aku tuh udah jadi. Liriknya sama plek-ketiplek sama dengan what I wrote on my manifesting journal. Sementara aku belum pernah ketemu sama penulis lagunya. I didn't meet Pringgo sama Vicky Shu, belum pernah ketemu. Tiba-tiba kok bisa lagu ini datang ke aku bulan November. Pas satu kali meeting, creative meeting, semuanya langsung jalan. Dan waktu itu aku inget banget kenapa diputuskan mau rekaman bulan Desember, karena aku udah mau liburan sama anak-anak ke Jepang. So I had one day and one day only to come to Jakarta before going to Japan sama anak-anak. Muter ya? Jadi pokoknya aku pesawatnya dari Jakarta, bukan dari Bali. Jadi dari Jakarta, kok semuanya bisa, dari music directornya bisa, studionya bisa, produsernya bisa, semuanya pokoknya bisa. Itu aku inget banget tanggal 21 Desember 2025. Terus abis itu udah aku rekaman hanya dalam waktu 2 jam. And everything tuh went bener-bener smoothly banget sampai akhirnya kita bilang ini kayaknya lagu cocok buat Valentine. Iya kan? Karena kan temanya kan I do, yakin, tiba-tiba ketemu soulmate-nya, and then dia dilamar. Wedding theme song banget, love theme. Sebenarnya aku pengennya ini jadi love theme yang ngena ke kehidupan semua orang gitu. Jadi bukan hanya masalah proposal aja, but aku pengen selagu kayak Inikah Cinta, kayak Oh Kasih, kayak Hanya Memuji gitu, kayak Jatuh Cinta kan itu kan sampai 2026 hits terus ya, orang-orang masih nyanyiin. Aku pengennya I Do juga kayak gitu, abadi. Gitu. Oke. Tapi kalau aku denger liriknya itu kan ringan gitu. Ringan tapi bermakna. Easy listening juga. Tapi bermakna, dalam loh tuh sebenarnya. Itu kalau aku baca-baca bahwa itu adalah dari jurnal manifestasi. Berarti hobi ngejurnal, nulis. Aku mulai ngejurnal itu, mulai sangat percaya dengan manifest itu Agustus 2025. But ever since then tuh aku benar-benar detail with my vision, with what I want, with who I want to become. Karena kan manifest itu kan hanya berhasil if we are so clear about what we want. Dan ada hubungannya antara apa yang kita inginkan, visi, tangan dan mulut. Jadi makanya kenapa harus ditulis. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang gini, gue udah manifest tapi cuman
cuman ngebayangin doang. It doesn't work, beneran deh. Harus ditulis. Jadi mulailah aku menjurnal itu. Dan salah satunya kan karena aku udah single lagi ya, gitu kan. Aku menulis nih, what kind of soulmate yang aku pengen gitu. Oh, jadi ini kayak semacam imaginary awal ya? Kalau soulmate yang visi bukan ya? Imaginary, visi. Kalau imaginary itu kayak ngelamun ngayal-ngayal. Kalau aku tuh clear vision bahwa aku tuh pengen ketemu sama soulmate-ku lagi gitu kan, when I'm ready. Dan pengen yang kayak gini jelas aku tulis semua ditulis jelas. Tiba-tiba datanglah lagu ini, terus udah gitu ada beberapa kalimatnya yang beneran plek-ketiplek sama, kayak misalnya awalnya ku tak menyangka kau datang membawa cinta. Itu kan soulmate itu kan orang yang datang tidak direncanakan gitu. Karena makanya pas syuting video klip, aku yang bikin screenplay-nya, aku yang bikin ceritanya. Because it was very clear in my mind, si cerita itu bahwa kadang-kadang kita ketemu soulmate itu di gym, terus ketemu orang yang sama di cafe, terus ketemu orang yang sama lagi jogging, atau di swimming pool mana, atau ngerti nggak, benar-benar serendipity gitu. Coba kita belum ngeh karena belum in tune dengan si energi itu, atau at that time energinya belum nyambung. But I truly believe what is meant for you will never miss you. Jadi one way or another, if it's like one day or 1 year, you will meet that person. Gitu. Oke. Itu kan syutingnya video klipnya di pantai. Itu semua benar-benar dari set, dari baju weddingnya. Bukan, semuanya di Hilton Nusa Dua. Itu karena itu juga tuh salah satu ya manifest aku tuh. Aku cuma bilang gini, ini salah satu produksi yang paling cepat pre-pro-nya. Dari mulai milih PH-nya, dari mulai milih modelnya, dari mulai ceritanya, itu sangat cuma punya 7 hari buat prep. Karena mau liburan tadi itu ya? Bukan juga. 7 hari untuk ngejar ke Februari rilis. Ya kan? Nah, itu tiba-tiba dapet aja sponsorshipnya, bantuannya dari Hilton dapat, modelnya dapat, makeupnya dapat, dan kebanyakan endorse gitu. Jadi buat latihan penariknya kan biasanya aku nerbangin dari Jakarta. Terus aku pernah bilang tuh waktu bulan 2025 kayaknya Agustus atau September, aku pernah nulis tuh di jurnalku, aku pengen banget lebih bekerja sama dengan orang-orang yang ada di Bali, because this island feels like it has energetic feel, power to me gitu kan. Bener loh, sejak saat itu aku kerja sama Komang Tri untuk rilis jewelry line. Terus abis itu yang production house ini PH-nya PH Bali, modelnya tinggal di Bali, penari-penarinya dari Bali semua. Timnya nggak ada satupun yang terbang dari Indonesia, so it cut a lot of cost juga gitu. Terus pas jadi itu sesuai banget dengan yang aku mau, bahwa ada bergandeng tangan, terbawa suasana, itu di pantai, itu it's on my mind, it's my visual on my mind. Kalau nanti ketemu soulmate aku pengen gandengan tangan pas sunset di pantai gitu. Oke. Jadi benar-benar MV itu kayak visionnya nanti kalau aku it's my manifest. Tapi Zoners, manifest tuh memang banyak sekali yang terjadi. Kalau tadi, tapi benar kata Mbak Santi, harus clear, harus benar sungguh-sungguh maunya apa. Taruhlah kita 5 tahun lagi kita mau jadi pebisnis sukses ya, harus ada step by stepnya. Benar, gitu kan. Banyak kan orang bilang gini kan, manifest tuh cuma diomongin doang. Gitu manifest kan. kurus tapi makan padang. Itu benar. Jadi memang harus ada korelasinya antara our mind, our what we write, and our action. Itu harus inline. Nah, begitu inline, kan universe ngeliatnya gini nih, dia udah siap nih, gua kasih nih sekarang, gitu. Makanya ada kalimat yang saya suka, kalau memang sudah waktunya, semesta pun akan mendukung. Iya, bener. Kalau memang sudah waktunya, God's timing is never wrong. Menurut aku gitu, I truly believe. Whatever it is, kalau menurutku, kayak yang anything, even bad things in our lives, itu sebenarnya it happens for our greater good. Cuma pada saat itu mungkin kita nggak ngeliat ya. Cuma sebenarnya pada saat itu kita misalnya punya relationship yang toxic misalnya, taruh lah ya. Gitu bilang, aduh kenapa sih gue menarik orang yang patternnya sama, sering gitu nggak? Kan kalau denger gitu kan, gue ketemu ini lagi. Because our energy is still there, jadi attract-nya yang gitu terus. Tapi begitu kita keluar dari energi itu and we elevate our energy to become a better person first, happier version, yang yang positive thinking, yang lebih happy, you glow differently. And then when you glow differently, you attract different people.
Dan itulah tadi yang kalau kalian harapkan akan datang. Langsung I do gitu. Gimana rasanya mungkin comeback di era Gen Z ini kayak gitu kan? Ya, memang berbeza ya. Berbeza gitu kan. Gen Z ini memang berbeza. But either I choose to resign or I go with the flow. And I choose now to go with the flow. Walaupun dengan banyak berbagai usaha dan tweak sana sini ya, karena perlu banyak adjustment ya kan. Sekarang kan harus nyangkut di TikTok audionya ya kan. Harus jadi backsound postingan orang. Beda banget sama. Atau aku juga sekarang mulai bikin konten-konten TikTok yang ya Allah pengen kaya tuh disuruh dia tuh ikut. Udah kaya. Kaya hati, kaya cinta gitu. Gimana ngeliat industri sekarang Mbak Shanti? Ya, I choose to go with the flow. Soalnya mau dilawan juga nggak mungkin dan kita juga harus berevolusi lah ya. Cuma memang it takes more effort karena ya gue orangnya nggak suka live-livean sebenarnya. Bingung juga 2 jam 3 jam ngomongin apa. Bacain komen kayak gitu. Bacain komen gitu. Tapi kan. ada perbedaan terlepas dari digital ya. Sekarang itu kan kemarin aku sempat ngobrol sama beberapa musisi juga. Dia bilang sebenarnya digital itu memudahkan kita untuk promosi. Betul. Kalau kita bisa memanfaatkan platform itu. Betul banget. Tapi jadinya various musiknya tuh terlalu banyak sehingga kadang orang ada yang terpaksa ngikut arus. Benar. Nah, itu gimana pandangan Kak Shanti? Aku masih meraba di sini, jujur aja aku masih meraba. Sejak aku pulang ke Indonesia itu aku punya beberapa single. Kupu Menanti, Count on Me, aku kolaborasi sama penyanyi luar. Terus Mahadaya Cinta, Dahulu, ini yang kelima sejak pulang ke Indonesia. Berarti dari 2022 sampai 2026 ya. Ini jujur aku masih belajar lagi untuk menyesuaikan. Karena jujur kalau mentality aku tuh masih pengen penyanyi itu tour. Gitu, ketemu langsung ya kan, pengennya nyanyi di panggung gitu. Tapi ya trennya sudah berbeda. In a way sebenarnya ada positifnya karena it cut production cost. Ya nggak sih, aku nggak harus terbang kemana-mana, aku nggak harus keluar biaya studio ya kan, latihan dulu sama penari. Emang sebenarnya much less effort. Tapi kepuasannya beda. Aku tetap old school kayak gitu. Tetap ketemu penggemar. Tetap pengennya dibilang budget tapi silakan. Tapi aku seneng connect with my audience. I really like to see eye to eye. Kan kalau bacain komen orangnya nggak kelihatan ya. Tapi aku masih yang old school juga. Aku kalau ngefans sama seorang aku harus datang ke konser ya. Aku ngejar Mariah Carey kemarin ke Bangkok. Dua Lipa aku kejar juga ke Bangkok. Karena menurut aku melihat artis idola kita live itu sangat-sangat inspiring daripada virtual ya. Iya sangat. Aku ngeliat Dua Lipa kan yang di Wembley itu yang dia pakai dress merah tuh. Wah gila yang dia pakai orkestrasi. Jujur itu sangat inspiring. Aku save. Jadi menurut aku ini juga manifest nih satu hari. Insya Allah kalau Tuhan dan semesta memberkati pengen kayak gitu. Ide kan. Tapi begitu ngeliat dia live itu beda loh rasanya. Merindingnya beda, karismanya kerasa. Apalagi aku kan di festival jadi deket banget sama dia kan. Cuma satu hal juga nih, zamannya Gen Z nonton konser. Aku jadi nonton si penyanyi dari handphone orang. Iya. Karena ketutupan. Tapi sekarang udah improve, tangan ngerekam, tapi masih ini kalau dulu. Tapi kan yang di belakang ketutupan. Apalagi kalau aku pendek kan. Aku akhirnya pakai heels, nonton Dua Lipa pakai heels. Pegel banget. Tapi ya gitu jadinya kalau di tribun kayaknya kan kurang deket. Tapi ternyata kalau di festival tuh ya udah ngeliat Dua Lipanya dari handphone orang. Minggir bisa nggak? Nggak bisa dong. Sungkan dia. Indo banget tuh kayak. Tapi dengan various musik yang sangat banyak saat ini, Kak Shanti ketika membuat lagu I Do ini tetap dengan pokoknya Shanti tuh gini, gue idealis. Atau masih gue tadi tuh ikut flow anak-anak Gen sekarang. Jadi gini, again, kayaknya lagu ini tuh memang dikasih ke Shanti dengan timing yang ini karena sesuai where my personal life is. And then also, aku cuma ngasih tweak kecil kok di aransemen waktu dikasih ke demo. Like I said, we only did one creative Zoom meeting. Abis itu semuanya became one page. Aku cuma bilang, tolong tweak ini. Yang repeat, I do itu dari aku. Terus aku minta ada suara string diskonya itu dari aku. Tapi the rest udah kayak dikasih aja nih Shan ya, nih buat kamu nih lagu hits terbaru kamu nih gitu. Kangen nih fans kamu. Kangen nih. Nah, Shanti kangen nggak sama fansnya? I do. Fansnya sekarang berarti udah rentang usianya udah makin lebar dong. Alhamdulillah, amin. Soalnya ngerasanya kalau lagi di pantai di Bali, kerasa tuh. Kak Shanti gitu. Gen Z kan lebih ini orangnya lebih Kak foto dong ngonten dong Kak gitu kan. Iya, sering tiba-tiba konten tuh. Kalau yang nggak mature kan
Kak izin. Iya, bener. Izin boleh foto bareng Bener, Kak? bedanya itu. Kalau yang langsung Kak cantik gitu bikin TikTok Tapi bareng. aku alhamdulillah sih nggak pernah ngerasa keganggu, nggak pernah ngerasa anyone violated my privacy. Cuman yang aku minta adalah anak-anakku nggak pernah boleh masuk sosmed. Iya. Itu udah prinsip. Selain itu mamanya ya udahlah terserah aja gitu. Gimana rasanya Kak Shanty tadi mempertahankan karir dari satu generasi ke generasi lain, dari mama papa sekarang mungkin anaknya kayak gitu kan, dengan lagu yang memang selalu punya tempat lah di industri. Alhamdulillah. Aduh, pertama thank you banget aku dibilang bertahan beberapa generasi karena it's not easy. It's really not easy to have a song or a few songs yang benar-benar bertahan dengan beberapa generasi. Aku pernah nyanyi wedding. Dari mamanya sampai yang sedang menikah, bride-nya kenal aku gitu. Jadi dua-duanya kenal dengan lagu Okasih gitu. Dan yang bride-nya ternyata ngefans sama aku dari umur 5 tahun. 5 tahun, umur 5. Oh, jadi dia nikah. Jadi dia nikah kan. Jadi harus banget Shanty yang nyanyi gitu. Bener. Jadi seru banget itu hampir aku nggak nyanyi laguku sama sekali. Kenapa? Karaoke massal. Gaji buta. Jadi tinggal giniin doang. Semua laguku tinggal giniin doang. Aku bilang enak nih kalau kerjaan kayak gini. Sering nih kayak gini. Tapi gimana? Apakah ada sebuah pressure bahwa gue harus terus produce lagu, terus berkarya nih gitu? Atau enggak deh, gue mau slow living lah kalau bahasa zaman sekarang. Jujur gini. Aku tuh emang perlu bikin lagu, emang perlu nyanyi tuh udah bukan kayak nyari identitas itu. Bukan nyari materi lagi ya. Bukan. Penting for my soul. It's my outlet. It's my happy place gitu. Kenapa saya pengen manggung? Karena juga happy manggung tuh. Bukan ya dibilang banci tampil silahkan, tapi ya memang bikin ada kepuasan tersendiri manggung tuh. Bukan banci tampil sih, lebih ke ya karena sudah passionnya, mungkin sudah identitasnya kayak sebuah karya aja kayak saya kerja kayak gitu kan. Even though yang I came up with a quote yang sangat-sangat beautiful gitu ya. Keep creating without expecting the applause. Waduh, bagus banget ya. Keep creating without expecting the applause. Jadi kita tuh berkarya bukan buat tepuk tangan, tapi berkarya karena buat berkarya. Dan I Do itu salah satunya. Tapi di tahap akhirnya bisa berkarya tanpa tadi pengen ada applause tuh, kira-kira di fase Kak Shanty berapa tahun berkarir? Karena pasti kalau awal-awal, aduh kok gue gak viral-viral gitu kan. Sebenarnya sih memang, it's a good question. Itu memang ada pressure sosial media sih ya. Label mungkin kayak aku eksekutif produser sendiri udah lama. Jadi mandiri. Good or bad aku tanggung gitu. Aku punya label, punya tim, punya segala macam. Tapi I'm my own executive producer udah sejak album ke-3 sejak Bintang Utara. Habis itu aku belajar sendiri bikin jadi executive producer. Jadi mau jelek mau buruk ya tanggung sendiri, walaupun juga ada tanggung jawab sama label ya. Tapi kebanyakan pressure itu sosial media menurut gue. So it's up to us to filter that. Menurut aku tuh sosial media itu bisa positif dan negatif. Sosial media ini komen orang atau apa nih? Ekspektasi orang gitu benar-benar. Kayaknya tuh kayak misalnya nih aku nyanyi di piano gitu ya. Ada nada pelitut sedikit aja, wah langsung komennya, ngerti nggak? Padahal pas aku nonton, ya Allah masih manusia kali. Gitu jadi kan? Guru vokal semua. Bukan lagi netizen paling benar. Oke. Tiada lagi yang paling benar selain netizen gitu kan. Tapi then I grew my thick skin around it gitu. Jadi aku ngerasa memang begini. Dulu kan lebih ke media print, ya kan? Dulu tuh kayaknya kalau udah di print sesuatu headline, kita nggak bisa tarik balik, panik kan? Ya sama aja sebenarnya, cuma sekarang netizen. Dan orang udah kadang ya itu tadi pakai akun palsu dan segala pokoknya gue mau komen aja. Nah jadi sekarang aku yang punya filter sendiri. Itu tadi juga akhirnya yang membuat Kak Shanty nggak mau mempublish anak ya, karena komen-komen netizen atau memang nggak perlu buat mereka. Pertama nggak perlu buat mereka, nggak sehat buat kesehatan mental mereka. Nggak ada positifnya buat anak-anak. Kalau saya kan emang harus kerjanya di sini, ya mau jelek mau buruk ya jalanin aja gitu. Tapi dari berapa puluh tahun berarti berkarir? Dari 2000. Nah, VJMTV itu 97 sampai 2000. Nyanyi 2000, terus ada break kan selama di Hong Kong. Terus balik lagi ke 2022 ke 2026. Mudah-mudahan
sekarang atau 50 tahun lagi Gitu ku kan? masih akan tetap. Ini meet and greet gratis buat kita semua gitu bisa dengar dari berbagai macam profesi model, VJ. Suruh milih pasti yang mana? Iya. Gak bisa, itu kayak milih anak favorit, gak mungkin. Tapi yang paling kayak Shanti banget, apakah tetap as a singer? Nyanyi dan acting, nyanyi dan acting. acting. Udah itu sih udah. Acting tuh ada kepuasan tersendiri. Sangat puas Tapi kalau semua otodidak atau ada? otodidak banget. Nah, kan pertama kali film Berbagi Suami tuh sama Nia Dinata. Karena Nia mempercayakan leading role si Siti itu kepada Shanti yang tidak pernah acting, nggak tahu caranya main film, nggak tahu sama sekali gitu. Tiba-tiba dikasih, kecemplung kok enak, kok bagus, dan tiba-tiba dapat Joko Anwar, dapat Upi Rox, dapat Mbak Nente Anas, kok film-filmnya bagus-bagus semua. And then every director itu guruku. Jadi every director itu punya cara ngedirect acting yang beda-beda. Teknik-tekniknya gitu. Jadi aku absorb dari sini, terus kalau dapat lawan main, nah belajar dari lawan mainnya juga. Gitu. Jadi otodidaknya bukan otodidak kayak main langsung datang ke set, aku observe gitu. Tapi kenapa pada dia decide stay di Bali gitu? Karena kan pekerjaan sebenarnya pusatnya di Jakarta. Karena kan sekarang udah dari mana-mana udah bisa lah ya podcast, maksudnya kita bisa Zoom, bisa apa, bisa sebenarnya bisa dilakukan kan, nggak harus physically datang ke sini if must. Gitu. Tapi kenapa di Bali? Karena dari dulu ini juga salah satu manifestku. Aku tuh dari dulu pengen tinggal di Bali. Since masih kerja aktif, since masih tiap weekend, kalau misalnya ada weekend nggak kerja, aku masih ke Bali. Pasti. Dari mulai nebeng di rumah teman atau tinggal di hotel-hotel yang kecil-kecil gitu ya. Tapi harus ke Bali. And then when I was in Hong Kong, I put one of the sunset shot. Itu aku inget banget di El Cabron. Mandang ke sunset di Uluwatu. Terus aku taruh di screensaverku. Terus aku bilang ini one day aku akan balik ke situ. Balik loh. Balik loh. Dan waktu itu aku bikin sempet fotonya di situ juga. Foto yang sama, merinding. Iya. Merinding. Didengar, kita tuh whatever we want, our desires are already ours to have. Cuman waktunya terserah Tuhan. Nah, aku disuruh nunggu 2 dekade. Itulah Gak apa-apa. Kesabaran. Sekarang atau 50 I do. Atau kan jadinya I do. Tapi kalau aku kepoin sosial media belakangan ini lagi ini ya kayak grounded banget di Bali, wellness. Aduh itu benar-benar like kayak that island has some energy on me yang benar-benar positif banget. Aku meditasi, breathwork, semuanya ketemunya di Bali. Memang dari dulu ada tertarik dengan wellness tadi atau ada sesuatu yang dulu tertariknya party. Aduh, mau ngomong gitu gak enak. Nggak apa-apa, saya mah jujur apa adanya. Apa ya? Wellness? Apa itu wellness? Saya dulu party. Sampai pagi. Tapi party itu menurutku juga ya, party itu ada sisi positifnya juga. Contohnya, sosialisasi. Bukan. Aku banyak kenal DJ dan akhirnya collab sama Anton, ya kan, Future. Terus waktu itu sempat kok aku zaman-zamannya belum live PA. Aku tuh udah live PA sayang. Ke Medan, kemana sama DJ cewek waktu itu, DJ Elis. Karena udah pakai jilbab dia. Tapi kenapa? Wellness tuh apakah ada tadi merubah Kak Shanti menjadi lebih dewasa, lebih tenang, sehingga akhirnya dalam karya lebih it's a process ya, menurutku it's a process yang semua orang they go through their own journey gitu. Waktu aku pulang ke Indonesia kan jujur aku jadi single mother ya, dan itu kan nggak ada guidebooknya, ya kan, nggak ada buku panduannya ini caranya gini. I have to get up back on my feet and I have to figure out myself gitu kan, dan itu kan ada naik turunnya gitu kan. Tapi akhirnya aku jejak pada saat aku menekuni. Aku nggak religius, aku orangnya nggak religius, tapi aku spiritual. I believe in cosmic, I believe in portal, I believe in universe, I believe in God of course, and I believe aku di sini sama kamu aja nih sekarang udah ada yang ngatur tanggalnya, gitu. Karena menurutku the very first week of April itu ada energy reset yang whatever this is happening, you will carry it for the rest of the year. And you choose who you want to become. Maksud aku kayak if you want to become committed to someone, commit now. If you want to have a hit song, do it now. Pokoknya now is the time. Like life doesn't wait around. Jangan haho gitu maksudnya. Maksudnya in tune dengan whatever is happening and clear about what you want. Nah sekarang sih kalau saya ditanya nih mau nyapa nih, kalau Shanti mau nyapa, aku pengen banget I do hits. Kenapa? Pertama lagunya bagus, kedua message-nya itu loh. Sangat positif, sangat happy. Terus pernah sih lagu I do ini aku kirim buat pasangan yang mau menikah. Oke.
cuman konten doang, aku pakai piano, itu dia sampai nangis happy-nya. Kan seneng ya bisa bikin orang happy dengan karya kita gitu. Like that's the best reward for a musician if our work itu bisa touch someone's heart, bukan cuma buat ajrut-ajrut aja, tapi benar-benar tapi personal juga personal gitu. Dia sampai ngirim kata-kata, ya ampun Teh Shanty, barakallah, wah segala macam komen. Oh, padahal aku cuma nyanyi di piano doang. So what I thought was a small thing, for someone it's huge. Tapi kalau sekarang itu kan banyak juga yang untuk tadi supaya hits gitu kan karyanya collab sana sini. Siapa kira-kira di dalam list Kak Shanty yang ingin di collab, mungkin nyanyi lagu I Do berdua gitu? Tahu nggak? Aku pengen siapa? Aku tuh pengen sama Bunda Maya. Kenapa? Oke. Kenapa? Ada alasannya. Karena Bunda Maya itu manifest suaminya. Manifest suaminya? Ini memanifest suaminya. Mas Irwan. Mas Irwan. Itu hasil. Aku jadi loading Mas suaminya. Itu hasil manifestnya Bunda. Oh, jadi ini waktu itu cerita sama Bunda. Jadi aku tuh pengen, jadi gini, if you want to manifest faster, be around the same person with the same vibe. Nah, aku mau ketemu Bunda nih besok nih, nah makanya aku pengen nempel-nempel. Kenapa? Karena I believe energy is infectious. Nah, dia kan memanifest Mas Irwan tuh, tapi kan dia juga bilang tuh di podcast-podcast, lu harus yakin. Mau punya suami konglomerat, tapi harus yakin karena Allah itu sama dengan prasangka umatnya. Itu buat aku jedor banget loh. Jedor banget. Jadi aku pengen nyanyiin lagu itu sama Bunda. Nah ini mungkin buat Okezoners yang manifest tuh kalau dulu zaman kita tuh berawal dari Dear Diary biasanya. Iya. Gitu, dari buka, tapi Dear Diary itu isinya kadang-kadang suka curhatan aja. Nggak ada clear goalnya. Nanti semakin dewasa itu dari diary yang kamu habis dimarahin orang tua berubah jadi mungkin tadi 5 tahun ke depan aku mau jadi apa 10 itulah ditulis. Tapi maksud aku gini, kenapa mesti 5 tahun ya? Do it now. Just manifest now. Anything can happen right now. Jadi tipenya Kak Shanty kalau manifest tuh ya, kalau saya tuh tipenya setiap tahun baru bikin 100 wishlist. Jadi nulis ini. Tapi makin gede akhirnya saya udah nggak mau terpressure dengan 100 itu. Kayak cuman panjang umur, anak sehat, kayak gitu lama-lama pendek kayak gitu. Tipe yang gitu juga nggak manifestnya? Nggak, aku lebih detail. Sebenarnya lebih detail. Manifest itu it works better if you're very clear with what you want in details. Gitu. Makanya sekarang aku bilangnya bukannya mau karir meledak, nggak. Itu general. Aku pengen I do meledak. I do-nya langsung spesifik. Aku pengen I do spesifik meledak. Gitu. Itu kan berarti sebenarnya energi positif ya, banget, gitu kan? Karena banget. apa yang kita ucapin semesta mendengar itu juga Kak Shanty wariskan nggak ke anak-anak bahwa kalau mungkin kamu kalau yang sesuatu as a parent nih. Iya banget. Jadi aku juga mesti aware ya. Jadi kemarin juga aku ngerasa ada sedikit melakukan kesalahan sama anakku gitu. Waktu lagi parent teacher conference gitu kan, ada suatu feedback yang tidak terlalu bagus buat anak-anakku, and I take it personally. So aku bilang, kamu kok gini, kamu tuh nggak boleh gini, kamu gini. Tapi ternyata what I project is me towards him. Jadi sebenarnya aku nggak validate perasaannya dia gitu. Nanti nggak? Jadi itu yang aku agak bikin salah. Nah, jadi bukannya rewire positivity, dia malah kayak makin down. Gitu. Padahal jadi sebenarnya pengen di listen, denger aja. Bener. Jadi makanya akhirnya aku bilang sama anakku, apa sih yang kamu ngomongin ke diri kamu apa? Ternyata dia tuh bilang, aku tuh nggak jago math, aku tuh nggak bisa science. Jadi udah dibilang nggak bisa duluan. Terus aku rewire, aku bilang the more you say you can, then your reality you cannot. Aku bilang gitu. Terus atau aku kasih contoh gini ke anakku. Do you think it's easy for mommy, kan ngomong bahasa Inggris sama mereka ya. Do you think it's easy for me to come back to this career after 12 years break? It's not easy, but I tell myself I can, and therefore I shall. Aku bilang gitu. Kejadian kan? Gimana respon anak-anak? Ya ngangguk-ngangguk aja. Terus udah gitu, mereka kan karena gedenya di Hong Kong 12 tahun, jadi they're not too familiar with my career kan. Karena begitu nyampe Hong Kong kan aku declare mundur dari dunia entertainment kan. Tapi dia udah bisa riset sekarang kan? Udah bisa, tapi yang lucunya pas aku nyanyi di sekolah. Sekolah yang di Indo nih? Sekolah di Indo, sekolah di Indo. Jadi ada acara holiday fair, sekolahnya minta. Lah itu mah guru sama orang tuanya juga. Yang paling depan guru-guru. Yang paling depan guru-guru. Tapi anakku belum pernah ngeliat aku nyanyi live. Apalagi setelah dia berusia? Berapa ya? Nggak, sempat ada wedding sekali, mereka nyanyi, aku nyanyi di Surabaya, mereka sempat datang. Itu usia 9 dan 6. Sekarang 12.
Baru ngeliat 12 dan mamanya. 14. Oke, terus? Dan baru ngeliat orang-orang loncat-loncat tuh, jadi kayak yang terus udah gitu anakku yang kecil, I cannot believe my teacher is like that in front. Dia galak tiba-tiba ada mama gue nyanyi deh. Tiba-tiba hore-hore semua gitu. Terus yang aku bikin bahagia lagi, in that same event, anakku 2 main piano, bukan buatku. Jadi dia grade dia main piano. Oh, yang kecil main tabla, yang 2 main piano. Senang nggak sih? Itu kakak memang mengarahkan mereka untuk punya dasarnya apa memang udah? Enggak, aku bebasin. Aku beneran bebasin aja, terserah. Jadi. Sebagai seorang ibu kayak gitu. Kalau sekarang kalau kita lihat Kak Shanti kan cheerful, happy gitu. Kalau ibu sebagai ibu di rumah, galak atau yang apa nih? VOC parenting atau enggak, aku loving. I'm very loving parent. I never forget to say I love you. I never forget I'm proud of you. I never forget I accept you the way you are. Aku tuh kena banget pas nonton film Tunggu Sampai Aku Sukses. Itu menurut aku message-nya tuh kena banget buatku. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu lupa ngomong sama kita how they feel. Lupa ngomong sama kita kalau kamu tuh udah nggak usah ngapa-ngapain udah bikin mama bangga. Tapi kan jadinya si anak genjot terus. Padahal sebenarnya si mama juga udah bangga. Kalau kamu udah lihat filmnya belum? Belum, tapi kalimat-kalimat itu menohok banget pada aku karena aku tuh selalu merasa dulu pas sekolah harus selalu ranking 1. Dari orang tua ingin atau kakak pengen sendiri? Ya aku bisa sebenarnya, tapi drive dari orang tua tuh sangat gitu. Nah sekarang aku mau balik. I wanna reverse the chain gitu. Bukan yang aku nggak drill mereka untuk berprestasi, tapi it's not everything. Dan I would rather you be happy with your own brain than to be just, karena dulu waktu zaman-zamannya ujian aku suka sariawan semulut. Karena stres. Iya. Tapi ya ranking. Tapi dulu itu juga dulu kan galak kan. Saya sih didikan VOC banget gitu. Kalau sekarang saya turunin ke anak saya itu kayaknya apa ya? Sekarang tuh kita keras tuh jadi kayak wah ini ibunya KDRT. Nah gitu. Jadi apa beda zaman ya? Just you know what? I think they respond to love. Menurutku, kids respond to love when they know their parents love them unconditionally. Udah deh, itu sih. Gimana caranya Kak Shanti bisa menjadi best friend buat anak-anak? Aku best friend sama mereka. Aku bener-bener best friend. Cowok semua kan? Cowok dua-duanya. Nah, itu best friend banget sama mereka. Dari mereka bisa cerita segala macam. Mamaku tuh biasanya pas doa malam, pas mau tidur aku biasain. What are we thankful for today gitu. Jadi yang thankful apa hari itu. Biasanya mereka cerita di situ. Dan aku best friend banget sama mereka. Kemarin ini baru pulang dari Phuket 6 hari, ya kan. Kita bertiga aja, jadi dalam 6 hari itu aku dari Phuket ke Phuket Utara, naik boat ke Similan Island, balik lagi, terus ke Panga Bay, karena kan mamanya Jungle Jane. Dan Tuhan mentakdirkan 2 anak cowok. Ya, anak cowok aja sampai minta ampun. Mengimbangi hobi ya. Kenapa? Karena aku nggak mau mereka leha-leha di hotel berbintang, terus not experiencing life. Ya komplain mereka, kita meletus ada pas pada saat liburan, tapi we bonded so good gitu, so well. Apa tipsnya supaya seorang ibu bisa menjadi teman bagi anak cowok? Kalau anak cewek mungkin kan ini ya, listen ya. Listen, benar-benar listen. Terus kalau pada saat anak jatuh, nggak usah terus ditekan, nggak, it's not gonna work. Just be their best friend. Ya, ngerti sih. Kadang-kadang kita juga have to be the parent ya. Bingung ya antara levelnya itu. Tapi alhamdulillah aku dapet tuh. Aku dapat that balance. Jadi mereka segala sesuatu cerita juga itu. They never got into trouble. Angka-angkanya bagus di sekolah. Alhamdulillah, senengnya Allah, makasih. Tapi parentingnya seru juga jadi best friend. Tapi momen apa di mana Kak Shanti tuh merasa bahwa enggak, sekarang gantian, kamu yang listen mama kayak gitu. Ada apa juga. Apa prinsipal yang kayak nggak boleh nih ini? Karena mama sudah melalui itu dan kamu nggak boleh melanggar. Nih ada yang agak ganjel ya, soalnya juga teknologi sih ya sekarang ya. Kalau kita kan dulu nggak ada, di situ pengen teknologi terus ya nggak sih? Gadget. Aku tuh sampai bilang ini, oke, kalau liburan mau pada gadget terus kita nggak akan pernah liburan lagi, gitu. Oh, tapi 12 udah dibebasin megang handphone. Udah. Cuman karena mungkin
gamesnya itu segala macamnya itu. Jadi kan mereka nggak aware dengan si liburannya itu kan. Dan akhirnya aku sempat put my foot down. Aku bilang, if you going to be on the gadget, yaudah nggak usah liburan lagi sama mama. Tapi jadinya sebagai orang tua kita juga mesti take responsibility. Kita nggak mau anak-anak kita bergadget, berarti kita harus involve dong sama mereka. Ini kita harus involve dong sama mereka. Yaitu involve-nya aku adalah aku ngajak mereka itu zipline. Zipline. Dan aku bukan orang tua yang bayarin anaknya zipline terus nunggu di coffee shop, bukan. I did zipline with them. Yang Hanuman, yang Phuket, yang 40 meter itu ikut mamanya ke platform 40 meter itu dengan zipline 400 meter. Takut saya. Tapi biar si anak-anak cowok ini lebih ini ya. Enggak, bukan buat bareng aja. Bonding. Buat bareng aja gitu. Terus udah gitu yang lucunya ada abis zipline ada roller. Kau kira roller seberapa sih zipline? Lebih takutan zipline lah ya. Ternyata roller itu lebih takut. Belum coba sih. Kanan kiri tapi aku jalanin. Aku roller coaster aja udah ampun deh. Apa sih koro-koro ya yang di kora-kora tuh kan? Pokoknya anything duit bareng sama anak-anak. Kayak waktu Desember aku ski. Aku bukan yang nggak ski bareng anak-anak. So I put them in a ski school with the instructor. Sorry. Tapi akunya juga barengin. Jadi tetap bareng mereka. Bukannya mereka ski kemana, aku ski kemana, ketemu lunch atau dinner. Enggak. Aku barengin. Jadi ya beneran teman. Jadi teman tapi ada saat dimana harus tegas sebagai ibu. Itu gadget sih aku harus tegas banget. Itu tuh nyebelin banget karena we don't get it right. Dulu zaman aku sih Atari. Dulu harus ke PS. Enggak, aku main Atari. Tapi kan belum juga zaman dulu lagi. Atari terus main Tetris. Tetris saya pakai Atari. Nanti kita akan ini ya, mau buat Genji yang baru lahir kita kasih. Kalau sekarang kan permainannya sudah sangat engaging sekali, Roblox apalah itu. Tapi emang itu bagian itu tuh nyebelin emang bener. Ini problem semua orang tua. Screen time. Iya. Tapi menurutku kita nggak boleh ngelarang tanpa ada konsekuensinya. Kita juga sebagai orang tua harus berkorban dong. Iya, sebagai orang kasih contoh. Itu ya udah engage bareng, do something with them. Tapi kalau seandainya di antara anak Kak Shanti ada yang akhirnya dia ngepoin, wah mama aku ternyata penyanyi terkenal dan dia pengen jadi penyanyi sama seperti Kak Shanti. Oh boleh dong, aku yang guide. Bikinin lagu nggak? Nggak apa-apa, aku yang guide. Justru kalau mereka mau commit, anything that I want, I only want them to do something. Commit, decide and commit, because I think that's the bottom line of everything. Kebanyakan orang tuh nggak bisa decide, jadi sepanjang hidupnya kanan kiri ke sana enggak, ke sini enggak gitu. Kalau yang aku mau whatever path that they want to choose, I will always support, tapi decide and commit itu. Decide and commit. Oke. Balik lagi ngomongin soal I do love parenting juga loh. I do love parenting, I do love singing. I do love my kids, I do love singing, I do love seeing everybody get married and happy. Tapi kan tadi lagu I Do ini kan sangat wedding theme song. Jadi mungkin yang mau nikah-nikah mungkin bisa jadi lagu pengantar ke altar mungkin gitu kan. Tapi kalau menurut Kak Shanti ngomongin soal hubungan ataupun juga percintaan gitu, yang ideal dan mungkin bisa sama-sama memberikan energi positif tuh hubungannya kayak gimana sih Kak gitu? Good question ya. Kalau menurut aku it starts with ourselves dulu, beneran deh. Jujur aja kalau misalnya kita berada dalam satu vibration yang low self esteem, we will attract orang-orang yang treat us with so little effort. Karena menurut kita cuma ditengok aja udah seneng. Ya dong. But if we have high self esteem and then we are so secure of ourselves, jadi kita attract-nya orang-orang yang effortnya tinggi juga gitu. Bukan berarti financially harus sama. Itu nanti kita bisa pas ketemu, kan kadang-kadang ada yang bilang katanya saling membangun bareng. I'm open to that gitu, tapi energinya harus level. Jadi aku nggak mau lagi tuh breadcrumb apalah low effort itu nggak ada, langsung difilter dari awal sana gitu. Kalau sering di sosial media itu kan susah bareng gitu kan. Dalam satu hubungan itu mencari pasangan yang sama-sama mau diajak susah bareng, setuju nggak? Apa tuh maksudnya? Susah bareng tuh kalau seandainya pada saat susah bareng. Jadi Kak Shanti ngelihat hubungannya kayak gitu gimana? Kalau udah nikah mungkin? I have a mixed feeling about that. Soalnya gini, kadang-kadang kita juga sebagai perempuan punya trait fixer, ya. We have some kind of happiness or satisfaction to become someone else's fixer, ya. Nah, I'm over it.
I am done with that phase. Mungkin pada saat itu bikin aku kayak punya purpose sesuatu gitu untuk nolongin orang laki-laki ya. Keluar dari suatu no, dude, you're the man, be a man, fix yourself first gitu. Baru sama gue gitu. Soalnya aku ngerasanya I've done so much inner work for myself untuk rebuild Shanti. Ya, through everything that I went through, to have this aura, to have this positivity, to keep creating without the applause. Itu tuh nggak cuman gini, panjang perjalanannya turun gitu. Ya. But it has to come from that person. Jadi aku yang mau memperbaiki diri sendiri. Terus mesti gituin buat orang lain. Mohon maaf. Berapa terapi sejam? Ini banyak yang single nih. Jangan mau direpetin kayak jangan mau kayak gitu. Jadi tahu dulu feeling susah gitu. Bareng as in energi bareng ya. Okay. And then you build something together from the ground. Yes. That's a yes. Bukannya tiba-tiba ya nggak apa-apa juga sih kalau dikasih tiba-tiba konglomerat kayak Bunda Maya nggak apa-apa juga. Itu siapa yang mau menolak? Tiba-tiba gitu kan. Tapi juga kalaupun misalnya nanti ketemu terus and then we build something bareng dan kokoh bareng berdua itu even more powerful, right? Iya. Ya, tapi kalau suruh ngurusin broken orang. birds, broken soul gitu, aduh, nggak. Jadi tips nih buat Okezoners, buat ladies di luar sana yang mungkin sebagai perempuan ada kayak aku ada beberapa titik tips. tidak confidence dalam banyak hal, mungkin kayak tadi mau karir jadi kayak aduh takut, mau cari pasangan jadi kayak ya udahlah yang ada aja daripada gue. Nah, ini gimana? Ini karena soal yang berhubungan dengan I do gitu ya. Aku tuh sempat baca IG-nya seorang dating coach, which stuck with me. Ada seorang dating coach di Instagram, bener-bener. Kenapa orang berbilang, aduh dating tuh sekarang ini lebih susah, lebih orang lebih di app. Sebenarnya enggak loh, enggak. Yang susah tuh ekspektasi. Menurutku bukan. Menurutku salahnya dari kitanya. Why? We hire way too early. Hire tuh maksudnya menerima way too early, but fire too late. Bener nggak sih? Iya, jadi kita hire orang yang menjadi pacar kita kecepatan tanpa kita kenal. Kita perusahaan CV aja background check kan. Tes psikologi. Dari ini tes ini tiba-tiba kalau pacar ya gitu kan. Tiba-tiba langsung dating sucks. Ya enggak juga, kitanya kurang memfilter. Dan and then fire early, maksudnya kalau udah kelihatan red flag, udahlah. Enggak, maksudnya red flag kan kita kan perempuan kadang-kadang suka buta warna. Apa-apa lah. Dia mungkin lagi sibuk, dia mungkin lagi bokeh, dia mungkin belum gajian, dia mungkin nggak punya pulsa. Justifikasi gitu kan. Tidak. You be the princess, then someone will treat you like a queen. Oke. Jadi pernikahan juga bukan menjadi satu momen di mana itu akan membuat kita berubah ya. Maksudnya pernikahan akan merubah orang. No, tahu nggak ini salah satu misconception halu-halu hayalan dari kisah-kisah romcom kita tuh dirusak dari zaman apa coba? Pertama Disney ya, princess Disney itu ya, yang lelaki menyelamatkan wanita, itu sepatu kaca ketinggalan. Itu nggak apa-apa lah ya, maksudnya sepatu kaca gitu. Tapi yang paling aku kesel adalah ternyata film Jerry Maguire yang si Tom Cruise bilang you complete me. Aduh, itu tuh you cannot be more wrong than that. Itu the biggest mistake. Beneran menurutku. Karena you don't need someone to complete you. You complete you first. If you're looking for someone to complete you, berarti there's something in you yang hilang. Ya nggak? Yang you're scarring for some kind, pokoknya cowok untuk melengkapi. You complete me. No. You complete yourself first. Kalaupun ada luka batin, sembuh aja dulu ya. Baru tapi terima kan menyembuhkan diri itu kan memang ada tahapnya gitu kan. Bukan berarti kita sakti sendiri, enggak juga. Kadang-kadang juga ketemu cowok yang akan melukai kita lagi, akan melukai kita lagi sampai kita belajar, sampai reaksi kita beda. But don't say you complete me. Jerry Maguire, I love you but I love me more. I like it. Sorry. Aku lebih ke Samantha Jones kalau di hal yang kayak gini. Oke, terakhir mungkin boleh nyanyi 1-2 lain tentang I Do. Boleh. Ya, untuk kita sesi mini konser ya. Boleh. Silakan ya, Shanti. Saat kau melamarku tanpa ragu, genggam erat tanganku. Kau tanyakan padaku bila aku mau menua bersamamu.
and I say I do. I do semua. Aku ada I do semua. I do and I say I do. Lagi I do lagi I do and I say I do. Thank you so much Kak Shanti. Sama-sama. Sukses. Mudah-mudahan berguna ya. Aduh, aku kalau diajakin ngomong suka kayak kultum, maaf. Seru-seru. Sukses buat Aidu. Iya, thank you Sukses banget. juga. Hits is already a hit, manifested as if it's already done. Pokoknya mudah-mudahan ini sudah menjadi lagu anthem cinta buat semua orang. Pokoknya yang mau jatuh cinta lagi dengerin Aidu, dengerin liriknya, resapi. Kalau kamu merasa kamu udah pacaran lama nggak dilamar-lamar, kirim aja lagu Aidu. Silakan dikirim. Ada di sini contoh kasus. Bilang kata Shanti, I do. Kalau enggak juga, aduh. Dia kemarin, aduh. Ini fun fact, dia kemarin udah kode bahwa katanya kalau habis lebaran itu bulan baik untuk menikah. Tahu nih habis ini Tapi gimana? benar sih, April pertama minggu pertama April sih. Coba gini Mbak, bikin konten terus pakai lagu aku gini, I do, pakai cincin. Terus tag pacarnya. I do. Bisa juga ada. Yeah. Oh iya, call for actionnya ya. Iya. Call for actionnya buat kamu yang pengen nyindir pacar kawini aku. Nah, bikin konten itu. Kawini aku. I do dengan hashtag kelamaan saya. Kalau gitu buat Togesener jangan lupa komen di kolom komentar tag pacar kalian yang enggak ngelamar kalian. I do and I say I do. Bye bye. Bye.